Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fatahil alim al-asibil jalilil karim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahu rabbur rahim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Abdul Qasimi wa Abu Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kullil masjid. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati para haji, para guru kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih Masjid Jami Asy-Syadzili yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang ke-10 ya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu tadi 1 hari penuh kita shaum, kemudian kita lanjutkan dengan sholat wajibnya, yaitu maghrib, isya, dan sekarang kita sama-sama melaksanakan sholat tarawih. Insyaallah nanti akan ditutup dengan sholat witirnya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga dan kerabatnya. Sidang sholat tarawih yang dirahmati Allah, saya tidak akan mengisi kultum, tapi saya hanya ingin menyampaikan satu himbauan saja. Yang pertama, ini kita tujukan kepada anak-anak saya yang duduk di SMP ke bawah ya. Sebagaimana dalam pembukaan tadi kita bacakan surah Al-A'raf ayat 31 di mana Allah tegaskan, ya anak Adam ya, pakailah pakaianmu yang bagus-bagus untuk menuju masjid. Saya perhatikan memang masih banyak anak-anak kita yang datang ke masjid ini masih menggunakan pakaian apa adanya, kaos oblong, kemudian celana seadanya, bahkan celana dan kaos itu untuk main seharian ya. Padahal kita ini mau menghadap pada Allah ya, mau berkomunikasi kepada Sang Pencipta. Anak-anak sendiri ketika ke sekolah harus pakai sepatu, pakai baju yang rapi ya. Apalagi ini kita mau ketemu ya dengan yang menciptakan kita. Maka saya harapkan ini bisa menggunakan pakaian yang lebih layak, yang lebih bagus. Ya, kalau bisa pakai koko, kalau tidak bisa baju biasa. Kalau memang kepepetnya tidak punya baju biasa, pakai kaos tapi yang bersih pun tidak apa-apa. Ini untuk anak-anak saya. Jadi jangan sampai datang ke masjid untuk sholat ini menggunakan kaos oblong dan celana ala kadarnya. Ini kurang sopan, kurang bagus. Karena Allah sendiri perintahkan ya kita untuk berpakaian yang bagus ketika kita datang ke dalam masjid. Mohon pada Pak Bendahara saya, tolong dicari anak-anak yang pakai koko, pakai ini, kasihlah sekedar untuk beli apa namanya minuman besok pagi ya. Jadi yang terutama yang pakai koko yang agak rapi-rapi ya. Kalau yang nggak pakai koko, nggak pakai rapi, biar besok pakai koko dulu baru dikasih uang. Ini untuk anak-anak juga. Saya sampaikan kepada bapak-bapak juga semuanya, ketika kita sholat, khususnya di sholat wajib berjamaah di masjid, ini kami mohon juga menggunakan baju yang layak, baju yang lebih bagus
Karena kita tahu ketika di tempat kerjaan mau ngadap direktur saja harus pakai lengan panjang, dasi, sepatunya harus disembir dulu. Apalagi kita mau menghadap kepada Allah. Sebaiknya adalah menggunakan pakaian yang bagus. Soalnya saya masih banyak melihat pakai sarung pun ala kadarnya, disual-sual di luar kaos. Rasanya juga tidak bagus. Jadi kalau pakai sarung ya harus dalam kaos, kemudian ditutup dengan kaosnya supaya sarungnya, gulungan sarungnya tidak kelihatan. Ini terutama juga untuk bapak-bapak kita dan anak-anak yang dewasa ini. Kemudian selanjutnya ini juga sekedar mengajak dan menghimbau kepada saudara-saudara saya, senior saya, junior saya yang ditunjuk menjadi imam sholat rawatib, ya, sholat wajib ini, ya, saya mohon untuk bisa memperkaya hafalan surah-surahnya sehingga makin ke depan kita juga kualitasnya akan semakin baik. Ya, memang agak susah juga, apalagi yang usia tua ini udah susah. Tapi ini kita tujukan kepada yang muda-muda untuk lebih banyak ya menguasai ya tentang surah-surah tentang hafalan. Kemudian juga ada salah satu fatwa ulama dan ini ditulis juga di salah satu buku. Ini menurut juga Masyayikh Syafi'i, seyogianya membaca surah pada sholat fardu itu ataupun sholat sunnah itu diusahakan berurutan. Misalkan ad-duha, kemudian asyarah, kemudian atin, kemudian al-alaq dan sebagainya. Jadi jangan dari bawah ke atas atau lompat-lompat kalau bisa. Tetapi kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa, itu juga sah. Ya. Hanya ini menurut Ustadz siapa? Was ini kurang beradab terhadap Al-Quran. Misalkan kita baca Sabigis, kalau bisa di belakangnya ya hal ataka misalkan gitu. Ini kalau waktunya panjang, khususnya di waktu sholat subuh. Karena sholat subuh itu juga salah satu saya baca, salah satunya adalah maka surahnya dipanjangkan karena kita menunggu jamaah kita yang belum datang. Jadi Rasul juga pernah mempraktekkan ini, tetapi tujuannya adalah sambil menunggu jamaah yang lain yang belum datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian sedikit saja ya mengenai bulan suci Ramadan ini, memang yang merupakan bulan mubarakah, ya, bulan maghfirah dan banyak lagi sebutan-sebutannya, maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, mari kita tingkatkan sholat kita, ya. Tingkatkan tentu di sini maknanya lebih kepada kualitas sholat kita. Apakah selama ini sholat kita tidak berkualitas? Ya tentu yang paling tahu kita sendiri. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini mari ya kita upayakan kita bisa sholat dengan khusyuk. Oleh sebab itu saya minta pada anak-anak yang lain ya untuk tidak bercanda, untuk tidak berbicara ketika sudah sholat. Ya. Kemudian tentu ada sholat sunnah rawatib juga yang perlu kita laksanakan, dan Rasul melaksanakan itu sekurang-kurangnya ada 12 rakaat, yaitu ba'da subuh yang nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian ba'da zuhur itu 4 rakaat. Qabla subuh, qabla zuhur itu 4 rakaat, dan ba'da zuhur itu 2 rakaat. Kemudian ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Kemudian ada juga sholat sunnah mutlak, misalkan 4 rakaat sebelum asyar. Kemudian juga ada sholat sunnah mutlak di antara asyar dan iqomah. Ada juga sholat duha dan lain sebagainya. Mari ini kita hidupkan, terus kita tingkatkan.
Karena dengan usaha kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas sholat kita, insya Allah Allah akan catat juga dan akan diberikan pahala yang lebih besar. Kemudian selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini juga sangat dianjurkan, ya. Oleh sebab itu, kalau bisa seperti tadarus kita itu lebih ditingkatkan. Nanti saya minta Pak Guru atau yang lainnya untuk juga mengawal mereka yang sama-sama tadarus. Ya, tentu kita berharap supaya bacaannya itu mendekati benar. Ya, sebab kalau kita lepas begitu saja, anggapannya sudah merasa lebih benar. Ini yang menurut saya memang kurang pas, sehingga nanti mohon Pak Sekretaris DKM untuk bisa mencari guru, ya, agar tadarus kita itu makin ke depan makin berkualitas. Kemudian yang lainnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah infak sedekah jariah. Di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat-lipat ganda, dan sedekah yang utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Ini mari juga kita terus tingkatkan, ya, agar memang amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini nanti akan mendapat balasan yang berlipat ganda. Dan yang terakhir, saya ingin numpang iklan kepada Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka menghimpun dana untuk Masjid Jami Asyakirin ini. Mulai Ramadan 1445 Hijriah ini, Masjid Jami Asyakirin telah membentuk yang namanya AUM, walaupun ini belum resmi, Amal Usaha Masjid. Dan tahun ini kami menyediakan beras untuk zakat fitrah. Sudah kita berikan packnya 1 mud, ya, itu kurang lebih sekitar 2,7 kg itu, atau 3,5 liter kurang dikit, harganya 44.000. Kalau Bapak dan Ibu beli beras itu berarti Bapak dan Ibu sudah berinfak, sedekah infak kepada Masjid Jami ini. Jadi bukan saja mendapat beras fitrahnya untuk membayar zakat fitrah, tapi juga mendapatkan pahala karena Bapak dan Ibu sudah menyumbangkan sebagian rezekinya, ya, untuk Masjid Jami Asyakirin ini. Di samping itu juga ada baju koko kita siapkan, nanti ada minyak goreng, ada gula, dan ada kue, yang itu Bapak dan Ibu bisa beli, ya, harganya kompetitif. Bisa dibandingkan kalau nanti pergi supermarket Alfamart, berapa itu harganya, kemudian di Masjid Jami Asyakirin itu harganya berapa, bisa dibandingkan. Di bawah harga di supermarket maupun di pasar-pasar swalayan. Ini yang kita berharap nanti ini bisa menghidupi masjid kita, walaupun tentu tidak besar, tetapi ini atas uluran tangan dari Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah sumber pendanaan masjid ini, ya, akan berjalan dengan baik. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sekali lagi kita mengajak kepada para jamaah sekalian, mari terus kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kemudian kita sama-sama jaga, ya, kondisi lingkungan kita, ya, agar menjadi lingkungan yang kondusif, yang baik, ya, sampai pada akhir bulan Ramadan nanti. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.